Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-13 Kompas TV melalui tema Indonesia Bersatu. Semoga semakin profesional dan inovatif dalam menyajikan pemberitaan yang akurat serta mampu menggelorakan semangat persatuan dan kesatuan bangsa sebagai modal utama mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam presisi. Saudara, belakangan ini atau akhir-akhir ini kita disuguhkan dengan berbagai macam dinamika pemberitaan yang luar biasa, terutama di pemberitaan politik nih. Lalu seperti apa sosok seorang Yusuf Kala, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 memaknai pemberitaan yang ada di media saat ini dan bagaimana pandangannya terkait dengan dinamika perpolitikan tanah air. Dan ini adalah wawancara khusus kami dalam rangka hari ulang tahun ke-13 Kompas TV yang spesial. Sudah bersama saya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 yang juga seorang politisi, seorang pengusaha dan juga yang punya hobi bermain golf. Bapak Yusuf Kala, apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat ya Pak ya? Sehat, sehat. Nah, saya ingin membuka wawancara dengan memperlihatkan Pak JK sebuah video ini. Oh, jalan keluar. Oke, jalan keluar. Melihat video ini apa yang langsung terbesit dari pikiran seorang JK? Iya, saya bisa awal-awal Kompas TV saya jadi host malah. Jadi host ya? Host, hampir 2 tahun saya kira. Ya, berbagai acara, berbagai persoalan kita bicarakan dalam acara itu. Dan bagi saya sangat menarik pengalaman pertama untuk jadi host untuk media. Pertama dan terakhir ya, satu-satunya pengalaman sosok seorang wakil presiden ke-10 dan ke-12 menjadi seorang pembawa acara saat itu. Susahan mana Pak? Jadi host atau memberikan pidato, memberikan wejangan? Lebih mudah jadi host. Lebih mudah jadi host. Karena kita mengeksplor orang. Oh gitu. Bagaimana dia mengarahkan berpendapat demikian dan ini dia, maka kita cari solusinya. Begitu. Pidato juga tentu tergantung acaranya. Kalau acaranya lebih seminar internasional atau beda dengan pidato biasa saja. Kalau saya pidato jarang tertulis soalnya kan, tidak pernah malah. Terkecuali sangat resmi. Tapi kalau ini jadi host? Bagaimana host itu mengeksplor, bagaimana membawa narasumber itu untuk mengemukakan, menjawab apa masalah-masalah yang pada waktu isu saat itu. Dan bagaimana pendapat dia, solusi yang baiknya, juga pendapat yang lain. Jadi kita mencari jalan tengah, mencari solusi yang baik. Dengan judul Jalan Keluar, begitu ya. Gitu. Mencari jalan keluarnya apa mungkin karena waktu itu hostnya seorang politisi senior kali ya, jadi narasumbernya pada takut gitu kali ya. Bukan takut, karena kan saya baru selesai dari Wapres pertama kan. Jadi baru setahun selesai, diajak ya pikir-pikir, penting juga lah untuk masyarakat untuk memberikan pandangan-pandangan, memberikan pikiran-pikiran yang positif kepada bangsa. Saya tidak pernah mencaci kan, tapi bagaimana membawa pemikiran positif masalah itu. Dan kalau kita lihat ini kan judulnya Jalan Keluar. Nah, kalau kita sambungkan dengan dinamika kondisi bangsa saat ini, butuh jalan keluar seperti apa sih? Otomatis. Jadi ini yang kita hadapi bukan masalah yang ringan, karena menyangkut masalah ekonomi politik, dua bersamaan. Dan dalam sejarah Indonesia, apabila krisis politik dan krisis ekonomi datang bersamaan,
Itu terjadi zaman Soekarno, Soeharto. Ini nampaknya Pak JK juga akhirnya akrab, sangat dekat begitu dengan Kompas TV ya, karena tidak hanya menjadi sumber berita, narasumber, tapi sebagai host begitu. Melihat perkembangan pemberitaan, perkembangan media dari Kompas TV sendiri, seperti apa Pak JK melihat perkembangan dari Kompas TV? Ya, pertama Kompas secara keseluruhan, khususnya jabat Pak Yaakob Utama dan penerusnya, itu orang melekat diri bahwa media yang objektif, ya, tidak sekedar berita untuk berita, tidak, tapi punya manfaat. Nah, tentu itulah pandangan kita. Tapi yang muda-muda ini berbeda. Pandangan saya berumur 80-an atau 90-an menganggap Kompas seperti itu. Nah, tapi apabila Kompas bisa memelihara, menjaga itu, pemberitaannya fair, objektif. Cuma kadang-kadang kalau fair objektif bagi orang kurang menarik dibaca. Ini soalnya. Nah, ini jadi permasalahannya. Jadi Anda memang harus mempunyai program yang enak dilihat, enak didengar, tapi tetap objektif. Tapi sejauh ini salah satu referensi ketika Pak JK menonton pemberitaan tetap Kompas TV kan Pak? Iya, tetap tiap pagi saya baca Itu jawaban Kompas. jujur ya Pak ya? Iya, satu ya. Koran pertama saya baca begitu bangun, begitu selesai subuh itu Kompas. Ya. Nah, kalau di TV tergantung, saya cuma nonton TV berita. Jarang melihat hiburan. Kalau berbicara soal tadi sebuah kritik membangun ya untuk Kompas TV, harapan kedepannya pemberitaan Kompas TV itu akan seperti apa? Ini segmen. Anda harus memelihara. Kompas TV ingin segmen apa yang menjadi? Kalau segmen dewasa seperti saya atau yang lainnya, tentu konservatif berita ya seperti gaya Kompas selama ini, ya, menjaga keseimbangan, hati-hati, itu. Tapi juga segmen ini segmen generasi muda, generasi Z, generasi apa juga tuh justru itu yang penonton yang lebih banyak jamnya. Betul. Nah, apa yang dapat mereka, apa Kompas yang dapat berikan mereka sebagai berita sekaligus pembelajaran. Terima kasih Pak Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla telah berbincang bersama kami terkait dengan bagaimana memaknai pemberitaan yang ada di media, dinamika perpolitikan tanah air, dan tentu tadi pesan buat Kompas TV agar kedepannya tentu saja menjadi salah satu TV berita yang juga mengedepankan objektivitas dan juga keberanian dalam menyampaikan informasi kebenaran kepada masyarakat. Dan lebih cepat lebih baik. Dan itu tadi, lebih cepat lebih baik. Jadi pemberitaan itu tidak hanya lebih cepat tapi juga harus lebih baik. Saya Yasir Nama Pak.